Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok I akan mempresentasikan mengenai risk treatment, control for hazard risk, dan juga risk strategi and culture. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anastasia Sindia Erka Putri dengan NPM Mahir 207, serta rekan-rekan saya Ratna Dewi Saspita dengan NPM Mahir 165, Melina Amelia Ardi dengan NPM Mahir 171, dan juga Dina Lestari dengan NPM Mahir 265. Baik, di sini kami akan membahas mengenai bab 16, yaitu Risk Treatment Control for Hazard Risk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kontrol. Yang pertama itu ada kontrol preventif, di mana ini merupakan kontrol yang dirancang untuk membatasi kemungkinan terjadinya peristiwa bahaya yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada kontrol korektif, dirancang untuk mengoreksi keadaan yang tidak diinginkan dan mengurangi paparan risiko yang tidak dapat diterima. Yang ketiga ada arahan, itu dirancang untuk memastikan bahwa hasil tertentu tercapai. Kemudian yang keempat ada detektif, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian ketika hasil yang tidak diinginkan telah terjadi. Nah, ada beberapa respon risiko. Yang pertama itu ada pencegahan, berupa penghapusan atau penghilangan sumber bahaya pada risiko kesehatan dan batasan wewenang dan pemisahan tugas pada risiko penipuan. Kemudian yang kedua ada perbaikan, berupa teknik penahanan menggunakan penghalang atau pelindung pada risiko kesehatan dan penggunaan asuransi untuk memulihkan kerugian apapun pada risiko penipuan. Kemudian yang ketiga ada direktif, yaitu berupa pelatihan dan pengawasan untuk menegakkan prosedur peralatan untuk risiko kesehatan dan sistem dan prosedur tertulis yang dapat diakses untuk risiko penipuan. Kemudian selanjutnya ada detektif, berupa pemantauan kesehatan untuk menanyakan gejala potensial untuk risiko kesehatan dan rekonsiliasi audit dan review oleh audit internal untuk risiko penipuan. Selanjutnya adalah zona risiko bahaya. Analisis yang menggambarkan bahwa area hati-hati dan khawatir berada dalam batas-batas yang dapat diterima atau ditoleransi. Dalam tabel telah ada respon risiko yang vertikal adalah dampak, sedangkan yang horizontal adalah kemungkinan. Untuk zona-zonanya sendiri terdapat zona nyaman, zona hati-hati, dan juga zona kritis. Sedangkan garisnya sendiri adalah ada garis Sedangkan garisnya sendiri itu ada garis toleransi bawah, tengah, dan atas. Untuk zona yang mengkhawatirkan responden dominan itu terdapat di antara garis toleransi bawah dan juga tengah. Sedangkan zona hati-hati itu terdapat di garis tengah, dan sedangkan garis zona kritis itu terdapat di atas garis toleransi. Untuk zona nyaman sendiri itu terdapat pada paling bawah yang memiliki dampak rendah dan juga kemungkinan rendah. Selanjutnya adalah kontrol pengendalian. Nah, kontrol pencegahan atau pengendalian ini adalah jenis pengendalian resiko yang paling penting, dan semua organisasi akan menggunakan pengendalian pencegahan untuk menangani jenis resiko tertentu. Pengendalian preventif meliputi pemisahan tugas di mana tidak seorang pun memiliki wewenang untuk bertindak tanpa persetujuan orang lain saat membayar faktur atau penggunaan penghalang atau pelindung pada mesin. Nah, ini memiliki keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan dari pengendalian preventif itu adalah pengendalian tersebut menghilangkan bahaya sehingga tidak diperlukan pertimbangan lebih lanjut. Sedangkan kerugiannya sendiri itu kegiatan yang bermanfaat dapat dihilangkan dan dialihdayakan atau digantikan dengan sesuatu yang kurang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya adalah kontrol kolektif. Kontrol kolektif adalah pilihan berikutnya setelah diputuskan bahwa kontrol preventif tidak layak secara teknis, tidak diinginkan secara operasional, atau tidak hemat biaya. Kontrol korektif akan memperbaiki atau mengoreksi hal-hal setelah suatu kejadian terjadi, tetapi perlu diterapkan sebelum kejadian tersebut. Kontrol ini mampu menghasilkan hasil yang sepenuhnya memuaskan, di mana tingkat resiko saat ini dikurangi hingga sesuai dengan selera resiko organisasi. Untuk keuntungannya sendiri itu adalah pengendalian tersebut dapat dilakukan secara sederhana dan hemat biaya. Sedangkan kerugiannya, manfaat marginal yang dicapai mungkin sulit diukur atau dikonfirmasi sebagai hemat biaya. Ada direktif kontrol di mana tujuan utama dari kontrol direktif ini adalah untuk memastikan hasil
tertentu, itu tercapai dengan memberikan instruksi atau arahan kepada, individu atau, karyawan di bawahnya. Nah, contoh dalam, kesehatan dan keselamatan ini, kayak ada pelatihan atau supervisi dalam penggunaan, alat alat, pelindung diri atau APD biasanya seperti itu. Nah, dalam pencegahan fraud, prosedur tertulis itu, harus ada dengan jelas dan selalu diberikan pelatihan karyawan. Nah, kelemahan dari directive control ini itu efektivitasnya itu tergantung pada kemampuan manusia, kemampuan dari karyawannya, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Detektif kontrol, di mana detektif ini tuh dirancang untuk mengidentifikasi saat risiko atau kejadian yang tidak diinginkan itu sudah terjadi. Nah, tujuannya itu juga sama untuk memberikan hasil tertentu itu tercapai dengan memberikan instruksi atau arahan kepada individu. Nah, contoh dari detektif kontrol ini kayak misalnya dalam bidang kesehatan dan keselamatan. Itu bisa diaplikasikan seperti pemantauan kesehatan atau surveillance gejala, dini. Nah, eee, adapun, pencegahan fraud dalam detektif kontrol ini contohnya kayak adanya, audit internal, kemudian ada rekonsiliasi keuangan, serta ada kebijakan pelaporan, whistleblowing. Nah, kelemahan dari, metode ini itu hanya berfungsi setelah insiden itu terjadi, sehingga hanya cocok jika organisasi itu bisa menerima adanya kerugian sebelum, masalah, terdeteksi. Yang selanjutnya adalah biaya pengendalian risiko. Saat mempertimbangkan biaya penerapan pengendalian, perhatian perlu diberikan pada perubahan tingkat risiko akibat penerapan tindakan pengendalian tersebut. Hal ini melibatkan peninjauan perubahan dari tingkat risiko yang melekat tanpa tindakan pengendalian yang diterapkan ke tingkat risiko saat ini dengan mempertimbangkan tindakan pengendalian yang saat ini diterapkan. Kemudian pada gambar sebelah kanan ini merupakan ilustrasi tentang efek pengendalian atau vektor pengendalian saat pengendalian diterapkan. Nah, saat mempertimbangkan tingkat risiko inheren, menengah lebih dari satu pengendalian diterapkan dan target, organisasi harus menyadari biaya yang terlibat dalam penerapan pengendalian. Biaya tindakan pengendalian harus dianggap sebagai bagian dari total biaya risiko bagi organisasi. Kemudian juga gambar ini merupakan serangkaian garis yang digambar untuk risiko A guna menggambarkan dampak dari setiap langkah pengendalian risiko. Semakin panjang garis, semakin besar dampak pengendalian. Semakin panjang garis, semakin besar pula upaya pengendalian dalam hal waktu, upaya, uang, manajemen. Nah, untuk risiko A, tiga pengendalian yaitu A1, A2, dan A3 diperlukan untuk mencapai tingkat risiko yang ditargetkan. Untuk risiko B, hanya diperlukan satu pengendalian, yaitu pengendalian B1. Dan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih jauh dan besar untuk mempertahankan risiko A pada tingkat risiko yang ditargetkan. Nah, kemudian gambar ini juga memberikan ilustrasi jarak antara risiko yang melekat dan tingkat risiko saat ini. Jika tingkat risiko target yang lebih rendah diterapkan, upaya pengendalian tambahan akan diperlukan untuk memindahkan tingkat risiko dari tingkat risiko saat ini ke tingkat target yang baru. Pertimbangan biaya setiap pengendalian kemudian dapat dilakukan, sehingga analisis biaya-biaya manfaat dari masing-masing pengendalian dapat diselesaikan. Hal ini akan menjadi latihan penting bagi suatu organisasi sehingga prioritas pengendalian risiko yang hemat biaya dapat ditetapkan. Kemudian pada gambar pada sebelah kiri ini menunjukkan peningkatan tingkat pengendalian. Sumbu horizontal terdapat peningkatan biaya pengendalian, sumbu vertikal. Maaf, Mas. Dengan menambahkan total biaya pengendalian dan potensi kerugian yang setara untuk setiap tingkat pengendalian, gambar tersebut menggambarkan bahwa ada tingkat pengendalian optimal yang mewakili biaya gabungan terendah sebagai jumlah biaya pengendalian dan tingkat potensi kerugian. Nah, gambar tersebut
menggambarkan bahwa pengurangan signifikan dalam potensi kerugian dicapai dengan pengenalan biaya pengendalian berbiaya rendah. Bagian diagram ini diberi label pengendalian yang hemat biaya. Bagian tengah diagram menggambarkan bahwa pengeluaran lebih banyak untuk pengendalian menghasilkan pengurangan biaya risiko bersih hingga titik tertentu. Di segmen ini, penilaian diperlukan untuk menentukan apakah akan membelanjakan jumlah tambahan untuk pengendalian. Di sisi kanan diagram, pengeluaran lebih banyak untuk pengendalian hanya menghasilkan pengurangan marginal dalam potensi kerugian. Di segmen ini, pengendalian lebih lanjut tidak hemat biaya. Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai bab 23, yaitu strategi dan kultur. Selanjutnya adalah materi arsitektur, strategi, dan protokol. Nah, arsitektur, strategi, dan protokol risiko atau RASP itu pada dasarnya merupakan konteks manajemen risiko dalam organisasi, di mana komponen strategi risiko itu biasanya akan ditetapkan sebagai pernyataan tingkat tinggi atau satu halaman tentang apa yang ingin dicapai organisasi terkait manajemen risiko. Nah, sebagian besar organisasi besar itu akan mendokumentasikan protokol risiko mereka sebagai seperangkat pedoman manajemen risiko. Nah, jenis dokumentasi yang perlu disimpan itu adalah berupa satu, catatan administrasi manajemen risiko, kemudian yang kedua, respons risiko dan rencana perbaikan, yang ketiga, laporan rekomendasi acara, yang keempat, berupa laporan kinerja dan pemantauan risiko. Nah, di mana di gambar ini itu adalah kerangka kerja manajemen risiko yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ada yang komponen pertama ada arsitektur risiko, itu untuk mendefinisikan bagaimana informasi tentang risiko itu dikomunikasikan ke seluruh organisasi dan menjadi bagian dari kerangka kerja manajemen risiko. Kemudian yang kedua ada strategi risiko, mendefinisikan tujuan keseluruhan yang ingin dicapai organisasi terkait manajemen risiko. Dan yang ketiga ada protokol risiko, adalah sistem standar dan prosedur yang diterapkan untuk memenuhi strategi risiko yang ditetapkan. Kerangka kerja manajemen risiko ini pada gilirannya merupakan bagian dari pengaturan tata kelola risiko secara keseluruhan dalam organisasi. Arsitektur resiko menetapkan jalur komunikasi untuk pelaporan masalah dan kejadian manajemen resiko serta mengalokasikan kepemilikan resiko tertentu dalam organisasi. Tanggung jawab manajemen resiko perlu dialokasikan dengan jelas ke aspek-aspek berikut dalam mengelola resiko tersebut. Yang pertama adalah pengembangan strategi dan juga standar resiko, kedua penerapan standar dan prosedur yang disepakati, dan yang terakhir adalah mengaudit kepatuhan terhadap standar yang disepakati. Strategi manajemen resiko akan menyatakan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, strategi tersebut dapat menetapkan tingkat kematangan resiko yang diinginkan bersama dengan informasi tentang tingkat kontribusi yang diharapkan dari manajemen resiko. Pada dasarnya, strategi manajemen resiko itu akan menetapkan cara di mana aktivitas manajemen resiko diselaraskan dengan aktivitas lain dalam organisasi dan kontribusi yang diharapkan dari aktivitas manajemen resiko. Lalu selanjutnya adalah protokol manajemen resiko. Nah, prosedur dan juga protokol ini itu untuk melakukan penilaian resiko terhadap strategi, proyek, dan operasi perlu ditetapkan secara tertulis. Protokol manajemen resiko mendefinisikan dan menjelaskan berbagai aktivitas yang diperlukan dan bagaimana aktivitas tersebut akan dilakukan. Pedoman manajemen resiko biasanya merujuk pada standar yang harus dicapai. Nah, di dalam tabel juga dijelaskan beberapa aktivitas seperti tata kelola, resiko, respon, laporan acara, dan juga kinerja resiko. Kita akan membahas satu-satu. Tata kelola resiko ini merupakan kebijakan manajemen resiko, pernyataan resiko spesifik, kerangka acuan komite resiko atau audit protokol, dan prosedur risiko, catatan pelatihan kesadaran resiko. Lalu ada respon resiko ini, dokumen yang memang akan disiapkan adalah hasil penilaian resiko atau daftar resiko, standar pengendalian resiko, rekomendasi peningkatan resiko, dan laporan jaminan resiko. Lalu laporan acara itu terdapat laporan kerugian atau klaim dari rekomendasi, laporan hukum dan litigasi, tindakan penegakan hukum atau keluhan pelanggan, investigasi insiden dan nyaris kecelakaan, laporan kinerja bisnis atau indikator kinerja utama rencana, serta kesinambungan bisnis atau rencana pemulihan bencana. Untuk selanjutnya adalah aktivitas kinerja resiko. Ini pengembalian penilaian resiko kontrol, prosedur dan protokol audit laporan, audit internal,
laporan audit internal, dan juga laporan manajemen risiko unit, serta laporan pengungkapan eksternal. Juga ada risk management manual, di mana risk management manual itu merupakan dokumen yang memberikan kerangka kerja untuk mendukung proses manajemen risiko dalam suatu organisasi. Nah, dokumen ini itu mencakup strategi, arsitektur, dan protokol yang memastikan bahwa manajemen risiko itu tertanam dalam kebijakan dan praktik organisasi. Nah, ada beberapa komponen utama dalam risk management manual. Yang pertama ada strategi manajemen risiko, di mana strategi manajemen risiko itu kita dapat menentukan tujuan organisasi dalam mengelola risiko. Kemudian perusahaan itu juga dapat memuat kebijakan risiko yang menetapkan sikap organisasi terhadap risiko itu sendiri. Kemudian juga menyediakan arahan dalam strategi operasional dan kepatuhan terkait risiko. Manajemen manual itu ada dokumentasi manajemen risiko. Nah, ini tuh dibagi lagi menjadi beberapa risk. Yang pertama ada risk register, di mana ini tuh kita dapat mencatat tentang risiko yang dihadapi organisasi termasuk mitigasi yang direncanakan. Kemudian ada risk reports atau laporan tentang insiden, kepatuhan, dan efektivitas dari kontrol risiko itu sendiri. Kemudian ada risk assurance, di mana dokumen audit itu ada untuk memastikan bahwa adanya keefektivitasan manajemen risiko. Kemudian ada event report, di mana dokumentasi kejadian yang dapat mempengaruhi organisasi. Komponen selanjutnya ada tanggung jawab dan evaluasi, di mana komponen ini tuh untuk menunjukkan penunjukan individu atau tim yang bertanggung jawab atas implementasi manajemen risiko. Kemudian adanya pengawas oleh komite risiko atau audit internal, dan juga mereka melakukan evaluasi dan pembaruan berkala terhadap kebijakan serta prosedur manajemen dari risiko. Yang selanjutnya adalah dokumentasi manajemen risiko. Nah, bagi banyak organisasi, pedoman risiko akan ditetapkan secara tertulis. Nah, organisasi lain akan menjalankan cara yang lebih informal untuk menanamkan manajemen risiko ke dalam aktivitas manajemen. Pedoman risiko akan seringkali mencakup perincian struktur manajemen risiko yang berlaku di organisasi. Selain itu, perincian strategi risiko dan protokol risiko perlu disertakan dalam pedoman risiko. Pedoman tersebut juga harus mencakup perincian tanggung jawab pengendalian internal para manajer. Pedoman tersebut tidak perlu mencakup seperangkat standar pengendalian risiko atau pengendalian kerugian, tetapi harus menjelaskan bagaimana keputusan pengendalian risiko akan diambil, diterapkan, dan juga diaudit. Kemudian di sini ada isi informasi dari pedoman risiko. Yang pertama yaitu prosedur keuangan dan otorisasi, kemudian yang kedua pengaturan asuransi, yang ketiga tanggung jawab pengendalian manajer, yang keempat manajemen risiko proyek, yang kelima pelaporan dan investigasi insiden, yang keenam perencanaan acara dan reaksi, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tujuan dan tanggung jawab pengendalian risiko fisik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.